Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlil wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema dalam fikih muamalah, yaitu tentang jual beli dengan uang muka atau bai'ul arabun. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jual beli dengan uang muka, orang menyebutnya dengan panjar atau DP. Jual beli DP ini dalam bahasa Arab sinonim dengan beberapa kata. Ada yang mengatakan al-arabun, ada yang mengatakan al-urban, ada yang mengatakan urbun, dan juga ada yang mengatakan arban, arabun, dan urbun dengan hamzah. Namun yang paling tepat, yang paling fasih adalah arabun. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama, baik al-arabun adalah seseorang melakukan jual beli di mana pembeli memberikan uang muka atau DP. Kalau jual beli itu dilanjutkan, maka uang muka itu dianggap bagian dari harga barang yang dijual. Tapi kalau jual beli ini ternyata dibatalkan, tidak dilanjutkan, maka uang muka itu menjadi hak penjual. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat realitas di tengah masyarakat kita, maka banyak sekali masyarakat kita melakukan jual beli dengan uang muka ini, baik pada masa dahulu maupun sekarang, dengan alasan untuk mengikat transaksi yang telah dilakukan antara penjual dan pembeli tersebut. Dalam transaksi ini mengandung janji atau ada satu ikatan, kalau transaksinya ternyata tidak dilanjutkan, maka uang muka itu dijadikan ganti rugi dari dibatalkannya akad tersebut dan dari masa tunggu yang dilakukan. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jual beli arbun atau transaksi dengan uang muka ini juga bisa terjadi pada sewa menyewa, pada transaksi sewa menyewa, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Malik rahimahullah. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lihat dari definisi yang ada, maka ada dua bentuk. Yang pertama adalah ketika transaksi itu dilanjutkan, tidak dibatalkan. Kalau transaksi itu dilanjutkan dan tidak dibatalkan, maka para ulama sepakat tentang bolehnya transaksi tersebut. Bentuk yang kedua adalah ketika transaksi itu ternyata dibatalkan oleh pembeli. Disinilah terjadi perbedaan pendapat antar ulama. Menurut jumhur ulama, diantaranya adalah madhab Hanafi, madhab Maliki, dan Syafi'i, mereka mengatakan tidak boleh transaksi atau jual beli dengan uang muka ini, atau baik al-urbun atau al-arabun ini. Kemudian madhab yang kedua, yaitu madhab Hambali, mereka membolehkan akad atau jual beli dengan uang muka
atau bai' al-arabun ini. Alasan jumhur ulama yang tidak membolehkan jual beli dengan uang muka diantaranya adalah dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, kecuali dilakukan dengan saling rela. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah terhadap kalian itu Maha Penyayang. Dan jual beli dengan uang muka ini termasuk memakan harta orang dengan cara yang batil. Karena dalam jual beli al-arabun ini ada pengambilan harta tanpa ada imbalannya, dan ini tidak dibolehkan. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga jumhur ulama mengambil dalil dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis an Amr ibnu Shu'aib an abihi an jaddihi qala nahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam an bai'il urbat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang jual beli dengan uang muka. Namun mazhab yang membolehkan jual beli dengan uang muka membantah bahwa hadis ini derajatnya adalah dhaif atau lemah, karena di antara rawinya ada yang tidak jelas. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian jumhur ulama membantah atas penolakan pendapat yang membolehkan bahwa hadis ini mempunyai sanad yang banyak, yang sebagian menguatkan, sebagian yang lain, sehingga hadis ini bisa dipakai dasar dalam sebuah hukum. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalil yang ketiga adalah bahwa dalam transaksi ini ada unsur gharar, ketidakpastian, dan al-mukhatarah atau spekulasi, dan terdapat aklul mal bil ghairi iwad, mengambil harta orang tanpa ada imbalan. Dan juga dalam transaksi ini ada dua syarat yang rusak, yaitu syarat memberikan uang itu kepada penjual ketika ternyata transaksinya tidak dilanjutkan. Kemudian syarat yang kedua adalah mengembalikan barangnya kepada penjual ketika transaksinya tidak dilanjutkan. Ini seperti al-khiyar al-majhul, khiyar yang tidak jelas, karena tidak ada yang tahu apakah transaksi nanti akan dilanjutkan atau tidak. Maka transaksi seperti ini tidak diperbolehkan. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari mazhab yang membolehkan juga membantah dasar ini, bahwa jual beli dengan uang muka ini tidak termasuk memakan harta orang dengan cara yang batil, karena dia merupakan ganti rugi bagi penjual atas waktu dia menunggu adanya ketidakjelasan transaksi tersebut. Seandainya diputuskan saat itu tidak membeli, maka dia bisa menjualnya kepada orang lain, bisa jadi dengan harga yang lebih tinggi. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu dasar jumhur ulama
yang tidak membolehkan jual beli dengan panjar atau uang muka. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapat yang membolehkan, yaitu dalam mazhab Hambali. Dasar yang dipakai oleh mazhab Hambali adalah satu hadis yang diriwayatkan oleh Zaid ibnu Aslam, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ahallal urban fil bai', bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan jual beli dengan panjar. Namun jumhur ulama yang tidak membolehkan jual beli dengan uang muka ini membantah bahwa hadis ini adalah hadis mursal dan tidak bisa dipakai sebagai dasar dalam hukum fikih. Kemudian dalil yang kedua yang dipakai oleh mazhab Hambali dalam sebuah riwayat bahwa Nafi' ibnul Harith membeli sebuah rumah untuk dijadikan penjara, membeli untuk Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, membeli rumah dari Sofwan ibnu Umayyah jika Umar bin Khattab rela dengan itu. Kalau Umar tidak meluluskan jual beli ini, maka Nafi' memberikan uang muka 400 kepada Sofwan ibnu Umayyah. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Asram mengatakan kepada Imam Ahmad, "Apakah engkau berpendapat demikian?" Imam Ahmad menjawab, "Apa yang aku katakan, ini adalah Umar yang setuju dengan transaksi tersebut." Kemudian jumhur ulama membantah dalil yang dipakai oleh mazhab Hambali bahwa itu diberikan bisa jadi karena sudah memanfaatkan rumah yang dibeli tersebut, sampai ada jawaban kepastian dari Amir Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini jawaban dari jumhur ulama. Para pecinta ilmu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendapat yang kuat di antara dua pendapat tersebut, kita lihat tarjih para ulama. Imam Syaukani menguatkan atau merojihkan pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa jual beli dengan panjar ini tidak dibolehkan karena dasarnya dalil-dalil yang dipakai lebih kuat dari dalil-dalil mazhab Hambali. Namun Dr. Wahbah Az-Zuhaili merojihkan pendapat mazhab Hambali yang membolehkan jual beli dengan panjar ini maupun dalam sewa menyewa yang menggunakan uang muka. Beliau menguatkan pendapat yang membolehkan karena melihat realitas sepanjang sejarah semenjak masa sahabat, tabi'in dan kibar tabi'in dari para fuqaha Madinah, mereka membolehkan transaksi tersebut. Kemudian juga yang menguatkan Dr. Wahbah Zuhaili mengambil pendapat yang membolehkan karena hadis-hadis yang berkaitan dengan jual beli dengan uang muka ini tidak ada yang sahih dari kedua belah pihak, maka tidak bisa dipakai sebagai dasar dalam hukum fikih. Kemudian juga di antara dasar yang menguatkan tarjih Dr. Wahbah Zuhaili ini adalah bahwa tradisi masyarakat yang sudah turun-menurun melaksanakan transaksi tersebut. Kemudian juga di antara yang menguatkan adalah bahwa masyarakat atau manusia membutuhkan jual beli ataupun sewa menyewa dengan uang muka ini dalam rangka untuk menguatkan transaksi yang dilakukan, karena memang dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim kita diperintahkan untuk memenuhi janji-janji kita. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Al-Maidah ayat 1. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad. Apalagi kalau kita lihat pada masa kita sekarang, banyak sekali orang tidak memenuhi janji-janji yang telah diberikan. Oleh karena itu, dengan adanya uang muka dianggap sebagai penguat dari janji tersebut. Kalau mengikuti pilihan Dr. Wahbah Zuhaili, maka jual beli dengan uang muka ini diperbolehkan. Meskipun memang ada pendapat lain, yaitu jumhur ulama yang melarang jual beli dengan uang muka ini. Demikian pembahasan kita tentang jual beli dengan uang muka. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.